itu Matius 17 nomor 5 yang harus dengarkan Yesus, bukan Paulus. Kata Yesus nih, Matius 5 nomor 19. Betul bang, betul. Barang siapa yang mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat. Anda percaya dalil itu? Betul. Paulus mengajarkan menghilangkan nggak? Menghilangkan. Ini parah nih. Masalah generasi. Kata Yesus menempati mana? Tempat terendah atau tempat tertinggi? Tenang, tenang. Dia membebaskan kita bang Iya. dari kutuk hukum Taurat itu. Siapa yang mengatakan itu? Gimana ya? Barang Ada pembahasan siapa? lain nggak bang? Jangan muter-muter aja, muter-muter aja bang ini. Kalau udah dijawab ini, kenapa jadi muter-muter? Ada parah ini saudara saya ini. Barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Berarti Paulus ini menempati tempat yang mana? Karena sudah dibatalkan ketika dia mati bang. Lah, tertulisnya begitu abang ini. Kacau abang. Gua off kan ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Lo mending off cam, muka lu udah makin aneh. Muka lu makin berantakan. Enggak Makin berantakan itu muka lu. biasa aja biasa aja sebenarnya. Cuman kan Nangis. memang Bang Jumal kan hanya baca tapi kan mengartikan sendiri. Kita ini bang ya, kita kalau mengartikan data atau ayat yang tertulis enggak. Jadi Itu caranya. Jadi gimana caranya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang jelas, paling ya. terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain Oke, untuk pada saat meniadakan hukum Taurat, pengajaran itu kan sebelum dia menempati tempat terhina. menebus kutuk hukum Taurat bang, sebelum dia menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat bang, ucapan itu kan sebelum dia disalibkan bang. Iya. Nah, Yesus mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Betul. Datang Paulus. Betul bang, betul. Datang Paulus mengajarkan. Bukan datang bang, bukan datang. Tapi Kan jelas data itu setelah kematian Yesus di tiang salib, selain menghapuskan dosa manusia, dia juga menghilangkan kutuk hukum Taurat bang. Kata Itu, siapa? Bang. Kata siapa? Kok kata siapa? Memang tertulisnya begitu. Iya, kata siapa? Kata siapa Tertulis lagi? itu kata siapa? Rasul Paulus itu dipilih bang. Orang yang dipilih. Ternyata Paulus. Kacau penonton. Jadi Yesus versus Paulus ini sekarang. Bukan. Memang dia dipilih bang. Dipilih. Pada saat abang buka Wahyu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Abang buka kitab kisah para rasul. Kisah para rasul itu bercerita tentang bertemunya Paulus dengan Yesus bang. Itu cerita siapa yang susun? Tuh abang begitu terus pertanyaannya. Itu Muka lu makin berantakan. Muka lu makin berantakan, sumpah. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan di situ tidak ada Paulus. Aduh,
Sakit perutku ketawa. Pada saat mau ke Damsik, Bang. Pada saat mau ke Damsik itu baru terpilih. Terpilih. Alasan terpilihnya kan ada. Astagfirullahaladzim. Yesus sudah tak ada. Yesus sudah tak ada. Kok dia dipilih lagi? Yesus tak ada lagi di situ. Roh kebenaran kan datang, Bang. Setelah itu. Yang datang Yesus kan kepada Paulus meminta atau roh kepada Bapa, kebenaran? roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Roh yang datang itu, Bang. Iya, Roh siapa yang namanya? Siapa namanya roh Cahaya, kebenaran? Bang. Cahaya. Iya, siapa? Yesus. Lah, Yesus. kata Yesus yang datang roh kebenaran, bukan dia. Ya memang kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Aduh, parah. Kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Tubuh kemuliaan. Berarti Kalau bukan dia yang datang. Roh, Bang. Roh Bukan kebenaran. Yesus, bukan Yesus. Kenapa bisa nyimpulin begitu? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi dulu. Maka yang datang Bang, roh kebenaran itu dari sang sumber. Betul, dari sang sumber. Kebenaran Betul. itu datang dari Iya, sang sumber. tapi bukan Yesus. Betul. Tapi bukan Yesus. Yohanes 16. Itulah yang datang. Yohanes kepada 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi ada 3. Ini 4 apa 3 sih? 1, 2, 3. 3. Yang pertama adalah Yesus palsu yang datang. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga di penghujung penutup Yesus asli. Jadi akan ada 3 yang datang menurut Yesus. Yang pertama si palsu ngaku Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Yang datang kepada Paulus ini yang pertama nih. Yesus. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan utama sekaligus sila pertama dalam dasar negara Indonesia. Nilai ini menegaskan pengakuan akan adanya Tuhan Yang Esa, pencipta alam semesta, yang wajib diwujudkan melalui sikap saling menghormati, toleransi beragama, dan hidup rukun berdampingan. Keyakinan terhadap Tuhan yang satu ini memiliki beberapa makna penting: pengakuan spiritual, pernyataan, percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dipercayai masing-masing. Kebebasan beribadah menjamin setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan tanpa paksaan dari pihak manapun. Toleransi mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda agar tercipta kerukunan hidup. Sebagai warga negara, bentuk pengalaman ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pendekatan ini memperkuat nilai spiritual yang menyatu dengan kemanusiaan dan keadilan sosial.